Menonjolkan puluhan ASN, langkah Wali Kota Richard Lohana Pesi dinilai salah prosedural. Langkah Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi menonjolkan 53 ASN Lingkup Pemkot Ambon pada akhir Desember 2017 lalu merupakan langkah gegabah yang dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini dikatakan ahli hukum tata negara Hendrik Salmon saat diminta tanggapannya oleh anggota Pansus DPRD Kota Ambon terkait dengan polemik yang menimpa puluhan ASN yang dinonjolkan oleh Wali Kota. Akademis Universitas Patimura Ambon ini mengatakan dalam Undang-Undang ASN sudah diatur mekanisme dan prosedur untuk mengganti seorang pejabat pimpinan tinggi. Oleh karena itu dirinya meminta Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi untuk mengkaji kembali SK nonjol puluhan ASN tersebut. Hendrik menilai SK yang diterbitkan tertanggal 29 Desember 2017 dikaitkan dengan surat KSN yang meminta penjelasan pelaksanaan asesmen dan lelang jabatan pada Januari 2018 adalah cacat substansi secara prosedural dan melampaui kewenangan sesuai diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11. Ia menyatakan semua kebijakan harus berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku, bukan kebijakan yang didahulukan mengesampingkan prosedur seperti yang dilakukan oleh Lohana Pesi, yakni menonjolkan ASN baru kemudian menempuh asesmen dan lelang jabatan di belakang hari kemudian. Kalau dari dua surat ini kita potretkan kepada Undang-Undang 5 dan PP pelaksanaannya nomor 11 kalau saya tidak salah, itu ada hal yang telah melampaui kewenangan, melawan prosedur dan cacat substansi. Satu SK dinyatakan cacat oleh karena 3 prosedur ini, Pak. Cacat wewenang, cacat prosedur, cacat substansi. Karena apa? SK ini dibuat tanggal 29, baru muncul SK klarifikasi. Artinya apa? Prosedurnya tidak ditempuh. Sementara itu, mantan Kadishub Kota Ambon Pit Saimima sangat menyayangkan sikap Pemkot Ambon yang dinilai sewenang-wenang melakukan tindakan menonjolkan dirinya dan rekan yang lain. Menurut Saimima, kebijakan Richard Syarif telah menabrak aturan. Belum 1 tahun, masih bisa beberapa hari baru 1 tahun. Dan kalau saya membaca itu undang-undang dan PP itu, kalau kita sudah melaksanakan 5 tahun, bukan semestinya kalau kita menonjolkan, enggak. Tidak dinonjolkan. Kita digeserkan lah kalau begitu. Kalau Pak Pimpinan Pansus membaca itu undang-undang dengan cermat, tidak ada pernah kata nonjol di situ, Pak. Baik undang-undang maupun PP. Kasihan itu ada 5, bukan masalah kita, Pak. Masalah 50 lebih, Pak, itu yang nonjol. Hal senada juga dikatakan Angganoto Urang dan Henry Sopakua di hadapan anggota Pansus. Angganoto Urang bahkan menyayangkan persoalan dirinya dinonjolkan dari jabatan karena sedang diperiksa terkait kasus Terminal Transit Paso, padahal yang bersangkutan belum menyandang status hukum dibandingkan dengan keputusan Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi yang menunjuk mantan terpidana kasus korupsi Jeki Talahatu sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Ambon. Jeki sebelumnya dipenjara selama 1 tahun karena terlibat dalam kasus korupsi proyek Taman Kota tahun 2012 yang merugikan keuangan negara sebesar 160 juta rupiah. Benar, saya dalam proses itu baru sampai ke tingkat kejaksaan, belum sampai kepada tingkat penuntutan. Mungkin semua orang tahu bahwa masalah ini lama. Saya sendiri tidak tahu masalahnya sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Nah, jadi status saya ini kan belum ditetapkan sebagai terpidana. Coba bapak-bapak bayangkan saja, yang sudah terpidana sah secara hukum, sudah punya keputusan ingkrah, bisa menduduki jabatan. Apalagi saya ini belum melalui proses peradilan, baru sampai di tingkat kejaksaan. Mantan Kadis Budpar Kota Henry Sopakua mengatakan sehubungan dengan pencopotan hingga dinonjolkan dari jabatan selaku kepala dinas, dirinya telah menempuh prosedur administrasi, melaporkan persoalan ini ke berbagai pihak, antara lain Ombudsman RI dan KSN, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Dirinya belum menempuh langkah hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena berharap persoalan ini dapat diselesaikan. Jika pada saatnya tidak ada itikat baik dari pemerintah Kota Ambon, maka kemungkinan langkah hukum selanjutnya akan diambil bersama dengan puluhan rekannya. Dari sisi administratif, saya telah menunjukkan keberatan proses mekanisme administrasi sebagai ASN. Saya tidak masuk pada wilayah hukum.
Seperti diketahui, Pansus Kepegawaian meminta Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi dapat menentukan nasib puluhan aparatur sipil negara yang dinonjobkan. Hal ini bahkan telah disampaikan berulang kali, termasuk meminta penjelasan melalui rapat Pansus yang beberapa kali batal karena ketidakhadiran unsur pimpinan pemerintah kota yang membuat anggota Pansus meradang. Seperti agenda rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 4 Juni pukul 15.00, waktu Indonesia Timur sempat molor beberapa jam karena menunggu Sekretaris Kota Antoni Gustaf Latuheru dan Kepala BKD Beni Selano. Padahal saat anggota Pansus yang sedang menunggu di ruang rapat utama, selang beberapa saat Sekot dan Kepala BKD tiba di gedung Dewan belakang kota. Sayangnya keduanya tidak langsung menuju ruang rapat yang sudah ditunggu oleh anggota Pansus, malah masuk ke ruang Sekretaris Dewan Ekliopas Siloi dan beberapa saat keluar meninggalkan gedung Dewan tanpa mengikuti rapat Pansus. Sikap Sekot dan Kepala BKD yang terkesan tidak peduli dengan agenda rapat itulah yang membuat anggota Pansus meradang.